Nah, di tahun 2022 ini kita akan menambah sebuah segmen baru, yaitu adalah Investor Diary, atau sebenarnya adalah perjalanan investasi gua sendiri di tahun 2022 ini. Halo, salam kenal, nama gue Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, di channel ini biasa gue share tentang pasar saham, properti, investasi, maupun seputar tentang bisnis. Dan video hari ini kita akan ngobrol santai di mana perjalanan investasi 2021 dan mungkin pencapaian dan juga progres di tahun 2022 ini. Perubahan terbesar dari dalam hidup gue adalah dimulai dari tahun 2021, di mana gue mulai sengaja mengelola pendapatan gue bagi untuk investasi, gue sisihkan buat dana darurat, gue sisihkan mungkin buat istri gue dan lain-lain. Itu sengaja gue manage. Kalau dulu ya masuk keluar gitu ya, karena mungkin sempat juga di zaman gue pendapatan gue lumayan gede ya dari bisnis gue, cuman gue nggak bisa mengelolanya. Tapi 2021 gue belajar mengelola pendapatan gue, dan so far udah hampir setahun jalan, so far so good. Mulai kelihatan uangnya, nominalnya di RDN atau di rekening itu mulai kelihatan ada gitu ya. Kalau dulu kayaknya uangnya nggak tahu kemana gitu, mungkin barang-barang handphone atau di barang-barang ya, di barang ya, tapi secara di saat kita membutuhkan uang malah nggak ada. Nah, itu hal yang pertama. Yang kedua, gue juga belajar dengan teman-teman di dunia saham seperti Passive Founder, Andika Sukarubuta, Rifat Kurniawan, Bro Tommy, Mas R. Spirita, ya gue belajar banyak dari mereka. Dimana gue percaya kalau kita belajar baru kita bisa menghasilkan. The more you learn, the more you earn. Jadi ya gue mulai belajar banyak, karena menurut gue investasi saham itu tidak semudah yang dipikirkan ya. Kita bisa lihat dari return yang gue dapatkan di 2021 biasa-biasa aja. Ngomong jelek juga ngomong bagus ya, di bawah daripada yang gue inginkan ya. Mungkin kalau teman-teman gue, wah return mereka bisa 30%, 40% di tahun 2021. Gua nggak setinggi itu, jadi menurut gua masih banyak yang perlu gue belajarin. Nah, selain dari itu, tahun 2021, gue sempet bikin satu video, gue sempet wawancara dengan Bro Anthony, di mana dia adalah salah satu investor properti dan juga punya beberapa kos-kosan di Yogyakarta. Dan gue ikut dia punya workshop atau seminar tahun 2021, dan gue mulai mencari properti yang bisa buat kos-kosan. Tapi ya awal-awal pasti anget gitu kan, tapi lama-lama mulai kendor gitu, mulai nggak nyari lagi ya. Dan mungkin karena mungkin istri gue kurang mendukung gitu kan, takut gue gagal dalam bisnis kos-kosan ini lagi, jadi ya gue mulai malas-malasan lagi gitu ya. Dan mungkin di awal tahun 2022 ini gue nonton video Pipo ya, itu tentang Indomaret. Nah, jadi itu gue mulai mereview apa ya, investasi yang sebenarnya seperti apa. Dan gue sebenarnya udah sering ngomong kalau definisi kaya sebenarnya itu adalah financial freedom, atau kita punya pemasukan itu tanpa kita ngapa-ngapain itu lebih besar daripada kita punya pengeluaran. Artinya passive income kita lebih besar daripada pengeluaran kita. Masalahnya sekarang butuh dana yang besar untuk gua bisa mendapatkan passive income. Misalkan ya, kalau misalkan gua butuh 10 juta per bulan, mungkin gua butuh sekitar 3 miliar. Gua butuh dana 3 miliar, gua baru bisa mendapatkan passive income 10 juta per bulan. Nah, itu kan butuh perjalanan panjang. Sedangkan seperti gue bilang tadi, return dari investasi di saham gua ya biasa-biasa aja, nggak terlalu bagus. Ya, nggak seperti teman-teman yang lainnya. Makanya gue pikir, nah, gue nonton lagi, gue baca buku Rich Dad Poor Dad lagi, dan gue nonton video Pipo, dan gue main cash flow game yang gue pernah bikin video di sini juga. Intinya bagaimana kita bisa mendapatkan passive income itu mungkin gue bisa golongkan dari beberapa kategori. Yang pertama, kalau kita lihat dari cash flow game itu adalah investasi di pasar saham. Itu mungkin yang paling tradisional dan sampai sekarang masih ada, di mana mungkin dulu belum ada kripto, belum ada NFT, udah kita paling gampang yaitu menginvestasikan uang kita di saham. Yang kedua itu adalah properti. Nah, properti ini yang penting karena di Rich Dad Poor Dad juga bilang
kita harus beli properti yang bisa menghasilkan uang buat kita. Properti ini harus menjadi aset, bukan menjadi liabilitas. Ini yang mungkin dulu kita tidak mengerti, dan mungkin orang tua gue juga punya beberapa properti, cuman itu menjadi liabilitas ya, bukan menjadi aset. Nah, dimana ini menurut gue ya, sekarang zaman informasi sudah terbuka, kita harus tahu nih, misalkan gue nonton video tentang Pipo, dia punya sekitar 20-an Indomaret lebih. Dan itu semua cicilan daripada tanahnya atau propertinya itu bukan pakai uang dia sendiri, tapi berada dari uang yang di atas propertinya itu ada Indomaret. Nah, penghasilan dari Indomaret itu lebih besar daripada cicilan KPR-nya. Dan itu nggak gampang. Nah, sekaligus tentang Indomaret, gue sempat cerita sedikit nih, gue mau cerita sedikit. Dimana di bulan ini gue sempat survei satu tempat, ya ternyata cukup bagus. Tapi memang gue udah tahu, sekitar 100 meter daripada jarak itu udah ada Indomaret. Ya, tapi gue nonton dan gue nggak action. Gue pikir ya udah gue coba action. Nah, akhirnya gue mulai tuh ya ke website Indomaret, gue mulai kontak orangnya, gue mulai email, gue kasih datanya segala macem. Dan udah sekitar perjalanan 2 bulan, nah akhirnya baru orang Indomaret hari ini update ke gue. Kenapa? Karena dia bilang dia sudah dalam tahap perizinan, di mana dia lihat bisa nggak buat lokasi tersebut bisa buat Indomaret. Dia bilang bisa. Cuman karena dia bakal sampai ngomong ya, dari jarak lokasi yang gue mau ke Indomaret yang sudah ada itu cuma sekitar 66 meter, walaupun di seberang. Dan dibilang Indomaret di situ kurang begitu ramai. Nah, kalau kurang begitu ramai dan omset harus dibagi, otomatis kan nggak bagus. Kecuali mungkin Indomaret di sana juga ramai. Kalau dibagi ya mungkin masih oke-oke aja. Jadi ya ternyata ini adalah perjalanan gue pengen cerita dan gue record buat gue diri gue sendiri, di mana bulan Maret 2022 paling nggak gue sudah mulai action, gue mulai kontak Indomaret, gue mulai survei lokasi, tapi memang gue belum dapat. Dan gue pengen baca satu quote ya, ini dari Alexander Ruby, menurut gue sangat bagus banget. Kesempatan itu akan selalu hadir, dan mungkin akan hadir lagi. Tapi kalau kita nggak pernah intensional mengulurkan tangan kita, dan bilang, gue mau ini, apapun yang terjadi, gue pengen ini. Selamanya kesempatan itu akan lewat terus. Jadi menurut gue, ya kesempatan, ya gue udah tahu knowledge-nya, nah tinggal gimana sekarang gue jalaninnya. Lagi-lagi dari properti yang bisa menghasilkan passive income adalah kos-kosan. Nah ini juga gue udah tahu informasinya, ya itulah juga kenapa di tahun lalu gue ikut workshopnya daripada Bro Antoni. Nah di mana gue mulai cari, ya tapi lama-lama mungkin malas cari, tapi ya tahun ini menyemangatkan lagi, mencoba nyari lagi. Nah ini lagi dalam tahap negosiasi. Udah ketemu satu tempat ya, lagi coba mengajukan KPR. Di Bank BCA sudah mulai jalan berkasnya, lagi mencoba Bank Panin dan bank lainnya. Nah di sini gue pingin sharing di mana ya mungkin perjalanan kita beda-beda. Ada orang bisa sukses dari saham, ada orang bisa sukses dari Indomaret seperti Pak Pipo, ada orang bisa sukses dari kos-kosan seperti Bro Antoni gitu kan. Nah, setiap orang punya jalannya masing-masing. Yang penting kita mencoba, udah tahu pengetahuan yang kita pelajari, kita jalankan. Banyak orang yang tahu pengetahuan itu tapi nggak pernah jalanin. Nah, makanya gue pengen sharing itu adalah perjalanan progresnya daripada hasilnya. Kalau hasilnya kan mungkin orang lihatnya gampang aja, tapi ternyata kan bisa tahu nih, gue udah mencoba Indomaret, ternyata gagal. Gue lagi mencoba kos-kosan, nggak tahu progresnya gimana ya. Itu pun harus survei ke sana, harus KPR, harus ini itu, nggak gampang progresnya. Cuman ya paling nggak kita mulai aja dulu. Ya, intinya adalah mulai aja dulu. Mending telat daripada tidak mulai sama sekali. Itu adalah perjalanan investasi gua di Maret 2022. Mudah-mudahan ini bisa menjadi diary gua sendiri. Nanti mungkin kalau gua udah punya Indomaret, udah punya kos-kosan, portfolio udah gede, gua bisa ngeliat, wah ternyata progresnya dulu nggak gampang ya. Oke, sekian video gue hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan. Bye-bye.